Ini potato breakfast bun. Penasaran ya gimana cara buatnya? Ayo kita ikutin video ini sampai selesai. Hai guys, kali ini saya mau buat potato breakfast bun yang rasanya seperti roti tawar. Biasanya roti ini dimakan dengan selai atau dengan butter ya. Kenapa roti ini saya buat dengan kentang kali ini? Supaya rotinya lebih empuk, lebih kenyal ya. Kalau enggak kan garing rotinya. Dan kelebihan roti yang akan saya buat ini adalah kita tidak perlu mengulen dan tidak perlu menggunakan mixer. Jadi cukup kita campurkan saja, asal merata sudah cukup. Oke? Sekarang saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, 325 gram tepung terigu protein sedang, 90 gram havermut. Terserah mau merek apa aja boleh. 310 gram kentang yang sudah direbus. Jadi berat kentang yang sudah direbus 310 gram. Bukan berat waktu si kentang masih mentah ya. Jadi sudah matang seperti ini, kita butuh 310 gram. Air rebusan kentang kita pakai 120 ml. Andaikan kalian tidak mau menggunakan air rebusan kentang, pakai air biasa juga boleh. 25 gram gula pasir, 4 gram ragi instan, 1 butir telur, 10 gram garam, 40 gram butter atau margarin atau minyak sayur. Terserah aja ya yang ready mana. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghaluskan kentang ini. Bisa dengan garpu atau menggunakan apapun itu. Pokoknya intinya kentang ini harus kita haluskan. Saya akan menghaluskan kentang ini menggunakan blender ya. Dan akan saya beri air rebusan kentang tadi, akan saya masukkan sebagian di sini supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Oke, begini hasil kentang yang sudah saya haluskan ya guys. Kemudian kita akan mengaktifkan ragi ini dengan air gula untuk memastikan kalau ragi yang akan kita gunakan masih aktif. Sekarang saya akan melarutkan gula ke dalam sisa air rebusan kentang tadi. Kita masukkan aja semuanya, gulanya. Kemudian kita aduk. Setelah ini kita akan masukkan raginya. Jadi kita akan mengaktifkan ragi di sini. Raginya akan lebih cepat bekerja kalau airnya hangat dan kalau ada gula sebagai makanannya ragi. Oke, kita tunggu raginya aktif dulu ya. Ini raginya sudah aktif dan sudah berbuih ya. Berarti kita sekarang akan lanjut ke proses berikutnya. Tepung terigunya yang protein sedang, ini havermutnya kita campurkan ke tepung terigu. Andaikan kalian tidak mau menggunakan havermut, bisa digantikan semua dengan tepung terigu saja ya. Jadi beratnya nanti digantikan dengan berat tepung terigu. Tadi berat oatnya sendiri kan sekitar 90 gram ya. Berarti nanti kalian tambahkan 90 gram lagi tepung terigu protein sedangnya. Kalau kalian tidak mau menggunakan havermut. Ini kita tidak perlu mengulen dan tidak perlu menggunakan mixer. Kita hanya perlu mencampurnya saja. Jadi saya sudah cuci tangan ya guys. Saya campur seperti ini saja. Kita masukkan raginya.
kita masukkan telurnya. Untuk margarin atau butter dan garamnya kita akan masukkan setelah kita campurkan tepung terigu dan raginya ya. Seperti ini kita campurkan saja, nggak perlu pakai mixer, nggak perlu diulen. Seperti ini saja, mudah ya guys. Misalnya kalian kepingin membuat roti manis, kalian tinggal mengganti havermutnya dengan tepung biasa dan menambahkan gulanya. Sudah bisa langsung jadi roti manis. Sekarang saya masukkan kentangnya. Kentang yang sudah kita haluskan tadi. Kita campur lagi asal rata saja ya. Untuk air tadi 120 ml. Nanti kalau kurang kita boleh tambahkan ya. Karena setiap tepung biasanya akan membutuhkan air yang berbeda jumlahnya. Oke, begini. Kemudian saya akan masukkan garam dan margarinnya ya. Ini garam dan margarinnya sudah saya masukkan. Sekarang saya akan ratakan semuanya jadi satu. Ingat, kita bukan menguleni tapi mencampurkannya saja supaya rata. Proses ini akan saya skip ya guys, karena membosankan kalau tetap saya ambil videonya. Jadi mending saya skip saja ya. Kita campurkan sampai rata ya. Ini kan masih ada kelihatan tepung-tepungnya ya. Saya campurkan dulu ya guys. Saya matikan videonya. Oke, ini sudah selesai guys. Seperti ini. Sudah tercampur. Tidak kelihatan mulus karena ada oatnya, jadi nggak mungkin mulus ya. Jadi seperti ini, kekentalannya kira-kira seperti ini. Ini tadi airnya 120 ml, pas, saya nggak tambahin dan tidak saya kurangin juga. Sekarang kita akan istirahatkan selama 90 menit ya, 1,5 jam. Ini akan saya beri minyak dulu di sekitarnya supaya nggak terlalu lengket ya. Ini sudah saya beri minyak supaya tidak lengket di sekitarnya. Nanti akan kita tutup dengan plastik wrap atau dengan kain bersih boleh ya, selama 1,5 jam atau 90 menit. Oke, begini aja ya guys, saya istirahatkan dulu. Oke guys, setelah 90 menit kita istirahatkan, jadinya seperti ini. Sekarang kita akan taburi dengan tepung sedikit ya, supaya tidak lengket. Seperti ini, dan sudah saya taburi dengan tepung dan saya kempeskan. Kemudian kita akan bagi dua adonan ya. Untuk kita rounding, kita bulat-bulatkan. Kalau ini adonannya agak lembek, jangan panik ya guys, karena ini nanti rotinya juga lembut, jadi bukan yang roti kasar ya, karena ini ada campurannya kentang jadi lembut. Oke, ini sudah kempes adonannya, sudah nggak ada anginnya. Saya akan bagi dua dulu seperti ini. Saya ambil sebagian dan separuhnya lagi saya akan biarkan nanti. Ini akan kita kerjakan separuh dulu. Ini akan saya bagi 9 ya. Tidak perlu diuleni ya guys, kita hanya perlu membagi adonan ini menjadi 9. Terserah kalian mau timbang atau kira-kira saja ya. Ini sudah saya bagi menjadi 9 ya.
Sekarang saya akan rounding ya. Caranya mudah. Kita bulatkan seperti ini. Kalau lengket, tangan kita celupkan ke tepung ya. Seperti ini. Sudah, seperti ini saja. Kemudian kita akan tata dia di loyang. Kita akan tata di sini 9 buah. Jadi nanti kita 3 yang ke samping, 3 yang ke atas ya. Kita teruskan dengan cara seperti ini. Kita cubit-cubit bagian ini tepung lagi supaya enggak kesulitan. Kita tarik lagi supaya permukaan yang ini halus, jadi kita tarik terus seperti ini. Nah, kita bulatkan seperti ini atau dengan cara seperti ini. Nah, kita bulatkan lagi. Setiap kali tangan kita lengket, kita celupkan tangan kita ke tepung ya guys. Seperti ini. Terus kita cubit supaya kita tarik permukaan yang ini supaya lebih halus. Ini memang tidak halus karena di tepungnya ada campuran. Ini permukaannya nggak halus karena di tepungnya tadi kita ada campurkan ya, Havermut, Quaker Oat. Jadi deh, kita letakkan di sini. Ini akan saya selesaikan dulu ya guys, supaya nggak terlalu panjang durasinya. Nanti setelah kita selesai rounding semuanya, kita akan istirahatkan lagi sekitar 30 sampai 35 menit ya. Setelah itu baru kita panggang di oven. Oke guys, videonya akan saya matikan ya. Proses rounding sudah selesai. Ini akan saya istirahatkan lagi selama 30 sampai 35 menit ya. Sekarang kita tutup dulu dan kita istirahatkan dia. Sampai ketemu nanti. Sambil menunggu adonannya kita istirahatkan, sekarang kita akan buat untuk olesannya. Ini saya beri susu cair dan 1 buah kuning telurnya saja. Jadi ini kuning telur saja ya guys, putihnya nggak saya ikutkan. Nanti kita olesi di bagian atasnya, terus kita taburkan. Ini saya punya biji wijen. Nanti kita akan taburkan buat toppingnya supaya cantik sebelum di oven. Oke, ini begini saja dicampur, nggak usah diberi apa-apa lagi, seperti ini saja. Nah, untuk satu resep yang saya buat, jadi 2 loyang, satu loyangnya 9, berarti 2 loyangnya ada 18 roti. Dan berat masing-masing ini sekitar 50 sampai 52 gram. Ya, ini terakhir kita tunggu dia istirahat 35 menit. Setelah itu kita akan oles. Ini untuk teksturnya saya akan perlihatkan. Tidak rata dan tidak smooth karena tepungnya kita pakai campuran dengan Havermut, dengan Quaker Oat ya. Jadi seperti ini, kelihatan kasar. Dan campuran kentangnya nanti membuat rotinya nggak keras. Jadi enak banget ya. Ini terserah kalian, kalau kalian kepingin buatnya jadi roti manis, berarti oatnya dihilangkan dan gulanya ditambahkan. Kalau ini hanya buat roti sarapan pagi, jadi saya buat
sesuai dengan yang saya sebutkan di depan. Ini sudah 25 menit saya istirahatkan. Ovennya sudah saya siapkan di temperatur 180 derajat, api atas bawah. Sudah selesai. Setelah ini saya akan oles ya dengan olesan yang saya buat tadi, supaya nanti bagian atasnya lebih cantik. Nah, seperti ini ya. Supaya bagian atasnya nanti lebih kelihatan cantik, lebih gelap warnanya. Seperti ini guys. Jadi ovennya harus panas ya. Begitu ovennya panas, nanti baru kita masukkan. Ini akan saya selesaikan dulu semuanya ya guys, supaya nggak terlalu panjang durasi videonya. Oke, sekarang ini sudah selesai saya olesin dengan kuning telur dan susu. Dan kemudian atasnya juga sudah saya taburi dengan biji wijen ya, supaya cantik. Oke, sekarang kita siap untuk panggang. Oh, ini belum guys. Kita akan panggang roti-roti ini selama 20 sampai 30 menit. Tergantung oven kalian masing-masing ya. Sekarang roti-rotinya sudah masuk oven guys. Kita tunggu ya. Ini api 180 derajat, api atas bawah. Kita akan tunggu selama 20 sampai 30 menit tergantung oven kita masing-masing ya. Kita cek ya. Ini 5 menit pertama si kuning telurnya sudah kering ya. Terus rotinya mulai mengembang sedikit. Nanti akan saya update lagi beberapa menit ke depan ya. Ini sudah 10 menit si roti kita panggang. Yang kelihatan di sini mengembangnya lebih besar ya. Kita akan teruskan lagi ya guys. Ini sudah 20 menit. Kelihatannya sudah lebih kering. Bagian bawahnya sudah coklat. Tapi saya akan tambahkan lagi. Dia 10 menit lagi. Kita akan lihat ya. Ini traynya akan saya naikkan ke satu level di atas ya, karena ini terlalu dekat di bawah, jadi bawahnya kelihatan sudah kering tapi atasnya masih belum. Jadi saya mau naikkan dulu ya guys, naikkan satu level traynya. Ini traynya sudah saya naikkan satu level, jadi sekarang bagian atasnya sudah dekat dengan pembakaran bagian atas, dengan maksud supaya bagian atasnya berwarna lebih gelap dan bagian bawahnya tidak gosong. Setelah 20 menit ini kita harus sering pantau ya, karena kita hanya butuh 10 menit lagi untuk menyelesaikan pemanggangan ini. Jadi kalau misalnya terlalu panas, nanti kita bisa turunkan lagi ke level yang bawah karena takut gosong ya. Jadi kita perhatikan untuk 10 menit terakhirnya. Sudah 25 menit dan bagian atasnya sudah kelihatan agak kecoklatan. Kalau kalian belum paham dengan oven kalian masing-masing, harus selalu dipantau ya guys. Ini akan saya update lagi nanti supaya kalian tahu dan tidak ceroboh. Sudah 28 menit. Bagian atasnya sudah lebih gelap coklatnya. Kita tunggu 2 menit lagi ya guys. Ini sudah 30 menit. Saya akan keluarkan rotinya dan sudah mateng. Kelihatan coklat banget atasnya ya. Ini sudah mateng dan saya akan keluarkan dari oven. Potato breakfast bun kita sudah mateng. Roti kentang buat sarapan kita sudah selesai. Sudah mateng. Ini bagian atasnya kita akan olesin dengan margarin ya, mumpung masih hangat. Seperti ini. Kita oles-oles.
Saya akan selesaikan dulu ya guys. Nah, sudah cantik sekali. Potato breakfast bun ini juga bisa kita santap bersama dengan kopi, teh, atau susu setiap waktu kita membutuhkannya. Saya akan potongkan satu ya guys, saya perlihatkan dalamnya. Jadi kelihatan banget ya guys, bagian dalamnya sangat berserat dan sangat empuk. Nah, kembali lagi. Dia empuk begini karena kita tambahkan kentang ya. Mashed potato tadi di depan. Jadi nggak hanya tepung terigu saja. Dan teksturnya kasar karena kita tambahkan oat, havermut ya. Jadi seperti ini guys. Nah, gampang membuatnya ya guys. Jadi cukup dengan dicampur saja adonannya semua, terus di oven. Gitu saja, sangat mudah guys. Kalau kalian suka dengan resep ini, tetap support aku ya. Dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Supaya mereka semua juga bisa mencobanya di rumah. Thank you for watching guys. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Potato breakfast bun ini biasanya dimakan dengan butter atau dengan selai, atau bisa juga dibuat seperti burger begitu ya. Jadi kalau kita press dia seperti ini, kita akan tekan, dia akan kembali lagi. Kita akan tekan, dia akan kembali lagi ya.